Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Syifa Nova Aulia Safitri MPM 24220591, Zumati Atista MPM 24220563, Fatan Anhari Saputra MPM 24220594, Sinta Tri Amelia MPM 24220596, Diah Ayu Lestari MPM 2422050101. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Total Flavonoid pada Daun Kupu-Kupu. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Flavonoid merupakan kelompok metabolit sekunder golongan polifenol yang banyak ditemukan pada daun tanaman dan berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, serta antimikroba. Hasanpour et al. 2023. Kandungan flavonoid dalam tanaman biasanya ditetapkan melalui analisis total flavonoid content atau TVC menggunakan metode spektrofotometri ALCL3 yang menghasilkan kompleks berwarna dan dinyatakan sebagai ekuivalen quercetin sultana 2024. Daun kupu-kupu diketahui memiliki kadar flavonoid dan fenolik yang cukup tinggi, sehingga potensial sebagai sumber senyawa bioaktif alami. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa ekstrak daun ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang signifikan. Arianti 2021. Proses ekstraksi menjadi tahap penting dalam memperoleh flavonoid. Maserasi merupakan teknik ekstraksi sederhana dengan perendaman sampel dalam pelarut pada suhu ruang sehingga senyawa dapat terlarut secara difusi. Metode ini umum digunakan untuk senyawa fenolik dan flavonoid yang sensitif panas. Rianti et al. 2021. Sementara itu, UAE menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat penetrasi pelarut dan kerusakan dinding sel, sehingga Kadir et al. 2022. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hasil pembahasan. Pembuatan larutan menimbang 20 mg quercetin murni, kemudian melarutkannya dalam etanol PA, sehingga diperoleh larutan induk 2000 ppm. Dari larutan induk ini kemudian disiapkan deret konsentrasi 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, sampai 140 ppm. Volume larutan induk yang diambil untuk setiap konsentrasi dihitung menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, dan diperoleh volume berturut-turut, yaitu konsentrasi 40 ppm diambil 0,20 mili, konsentrasi 60 mili diambil 0,30 mili, konsentrasi 80 ppm diambil 0,40 mili, konsentrasi 100 ppm diambil 0,50 mili, konsentrasi 120 ppm diambil 60 mili, dan yang terakhir konsentrasi 140 ppm diambil 0,70 mili. Dari konsentrasi inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar pembuatan kurva baku quercetin. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Absorbansi untuk tiap konsentrasi diukur sebanyak 3 kali. Hasil pengukuran menghasilkan absorbansi rata-rata sebagai berikut. Pada konsentrasi 40 ppm didapatkan rata-rata absorbansi 0,236. Pada 60 ppm didapatkan rata-rata 0,332. Pada konsentrasi 80 ppm didapatkan rata-rata 0,450. Pada konsentrasi 100 ppm didapatkan rata-rata 0,541. Pada konsentrasi 120 ppm didapatkan rata-rata 0,626. Pada konsentrasi 140 ppm didapatkan 0,7
0,729. Nilai absorbansi meningkat secara konsisten seiring bertambahnya konsentrasi, menunjukkan hubungan linier yang baik dan sistem instrumen bekerja stabil. Nilai SD dan CV yang rendah pada seluruh pengukuran menunjukkan presisi yang tinggi. Kemudian berdasarkan data absorbansi rata-rata, dibentuk kurva hubungan antara konsentrasi quercetin dengan absorbansi. Hasil regresi linear menghasilkan persamaan umum, yaitu Y sama dengan Bx plus A. Dari regresi linear didapatkan nilai A yaitu 0,0437, nilai B 0,0049, dan R-nya 0,99802. Dengan nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi, yang menandakan linearitas sangat baik. Ini berarti absorbansi sepenuhnya dipengaruhi oleh konsentrasi dan tidak terdapat penyimpangan. Berarti pada data pengukuran, kurva baku yang linear ini menjadi dasar perhitungan kadar flavonoid pada sampel menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Jika divisualisasikan, data absorbansi terhadap konsentrasi akan membentuk grafik garis naik secara linear. Titik-titik hasil pengulangan menempel rapat pada garis regresi. Tidak terdapat pencilan atau outlier, dan tingkat variasi rendah, SD atau CV kecil. Secara visual, grafik menunjukkan tren peningkatan stabil dari 40 hingga 140 ppm. Hal ini menegaskan bahwa metode analisis telah memenuhi syarat linearitas sehingga layak digunakan untuk kuantifikasi. Selanjutnya ada data sampel. Pengukuran absorbansi sampel dilakukan masing-masing 3 kali untuk ekstrak UAE dan maserasi. Sampel yang diambil dengan metode maserasi dibuat dengan konsentrasi PM dalam 10 ml dan 10 ml etanol PA. Sampel yang diekstraksi dengan metode UAE dibuat dengan konsentrasi 1000 ppm dalam 10 ml etanol PA. Bobot sampel ekstraksi untuk maserasi yaitu 15 mg atau 0,015 gram. Bobot sampel ekstraksi UAE yaitu 10 gram atau 0,01 gram. Ada perhitungan kadar. Perhitungan dilakukan menggunakan urutan, faktor pengenceran, dan bobot sampel. Berdasarkan data yang diperoleh, metode UAE menghasilkan kadar flavonoid yang 258,35 mg/QE per gram dibandingkan metode nasi yaitu 41,04 mg/QE per gram. Perbedaan yang signifikan bahwa ultrasonikasi lebih efektif dalam mengekstrak senyawa flavonoid dari daun kupu-kupu. Dari tabel di atas, saya menghasilkan kadar flavonoid lebih tinggi dibandingkan pemasaran konsentrasi hasil yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa UAE adalah metode yang efektif untuk mengekstraksi senyawa flavonoid dari daun kupu. Selanjutnya pembahasan berdasarkan hasil pengukuran, metode UAE terbukti memberikan perolehan flavonoid yang paling tinggi, yaitu 258,35 mg/QE per gram. Sedangkan metode maserasi hanya menghasilkan 41,04 mg/QE per gram, menunjukkan selisih yang sangat besar antara kedua teknik ekstraksi tersebut. Efektivitas UAE dipengaruhi oleh adanya efek kavitasi dari gelombang ultrasonik yang menciptakan gelembung-gelembung mikro dalam pelarut dan kemudian meledak, menyebabkan dinding sel tanaman rusak sehingga senyawa flavonoid lebih mudah terlepas dan larut. Selain itu, proses UAE berlangsung pada suhu yang lebih rendah sehingga mampu mempertahankan stabilitas struktur flavonoid yang rentan terdegradasi oleh panas serta mempercepat laju difusi dan penetrasi pelarut ke jaringan tanaman. Kombinasi dari efek mekanik gelombang ultrasonik, suhu rendah, dan waktu ekstraksi yang lebih singkat membuat UAE jauh lebih efisien dibandingkan maserasi sehingga menghasilkan kadar flavonoid yang lebih optimal. Bisa dilihat daftar pustaka yang kami ambil dari jurnal-jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.